015. Halo, saya Nur Alifa dengan NIM 030. Perkenalkan, saya Andri Salman dengan NIM 039. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait materi audit kinerja. Struktur audit kinerja. Secara umum, struktur ini semuanya sama, tetapi yang membedakan hanya terletak pada bagian tugas spesifiknya. Secara umum, struktur audit terdiri atas yang pertama, tahap-tahap audit. Yang kedua, elemen masing-masing tahap audit. Yang ketiga, tujuan umum masing-masing elemen. Dan yang terakhir, keempat, tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuannya. Audit kinerja pada dasarnya merupakan peluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum, struktur audit di atas dapat dikembangkan. Struktur audit kinerjanya yang terdiri atas tahap pengenalan dan perencanaan, yang kedua tahap pengauditan, yang ketiga tahap pelaporan, dan keempat tahap penindaklanjutan. Tahap pengenalan dan perencanaan. Yang pertama, survei pendahuluan atau preliminary survey. Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan, manajemen, kebijakan, dan standar prosedur kerja. Yang kedua, review sistem pengendalian atau control system review. Pada audit keuangan, auditor memulai pekerjaan dengan melakukan review dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern atau SPI, terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya, sedangkan pada audit kinerja, auditor harus menelaah sistem pengendalian manajemen atau sistem pengendalian administratif dengan tujuan untuk menemukan kelemahan pengendalian yang signifikan agar dapat memperhatikan manajemen dan untuk menentukan luas, sifat, dan waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya. Sistem pengendalian manajemen memberikan gambaran tentang metode dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mengendalikan kinerjanya. Pengendalian manajemen sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai secara ekonomis dan efisien, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Prosedur audit yang dilakukan pada tahap review sistem pengendalian secara garis besar terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menganalisis sistem manajemen organisasi, yang kedua, membandingkan dengan model yang ada, yang ketiga, mencatat dugaan terhadap setiap ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Kriteria pengendalian untuk hasil-hasil program penilaian ekonomi dan efisiensi. Yang pertama, proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data. Prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability data. Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan perhitungan data untuk memastikan integritas data. Pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan dan terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data. Yang kedua, kecukupan pelaporan data. Data yang dikumpulkan dan dihitung dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, pekerjaan pada tahap pengenalan dan perencanaan diharapkan mampu mempersiapkan 2 buah dokumen, yaitu yang pertama, memorandum analitis, berisi tentang identifikasi kelemahan yang material dalam sistem pengendalian manajemen dan pembuatan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan tersebut. Yang kedua, memorandum perencanaan, dibuat berdasarkan hasil review sistem pengendalian untuk menentukan sifat, luas, dan waktu untuk pekerjaan audit berikutnya. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tahap audit. Tahap audit yang pertama yaitu identifikasi lingkungan manajemen. Auditor harus familiar dengan lingkungan manajemen klien untuk memahami keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh organisasi. Untuk itu, auditor harus mengetahui dengan seksama dan akurat gambaran menyeluruh organisasi dan perspektif hukum, organisasi, dan karyawan. Tahap audit yang kedua yaitu perencanaan dan tujuan.
Auditor menguji keberadaan tujuan yang ditetapkan secara jelas dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta keterkaitan antara aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan kebutuhan tujuan organisasi. Tahap audit yang ketiga yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi menunjuk pada otoritas formal maupun informal dan tanggung jawab yang terkait dengan organisasi. Tahap yang keempat yaitu kebijakan dan praktik. Komponen ini mengacu pada kebijakan yang berlaku umum atau kebijakan publik yang merupakan kesepakatan yang dirumuskan oleh masyarakat yang diwakili oleh lembaga legislatif dan diformalkan dalam peraturan atau penunjuk administratif yang mengacu pada sejumlah aktivitas yang harus dilakukan. Tahap yang kelima yaitu sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menelaah struktur, pengendalian, efektivitas, ketetapan, logika, dan kebutuhan suatu organisasi. Tahap yang keenam yaitu pengendalian dan metode pengendalian. Pengendalian akuntansi diperlukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga kekayaan perusahaan dan reliabilitas data keuangan. Pengendalian administratif terdiri dari rencana, metode, dan prosedur organisasi yang berfokus pada efisiensi operasional, efektivitas organisasi, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen serta ketentuan yang berlaku. Tahap audit yang ketujuh yaitu sumber daya manusia dan lingkungan fisik. Komponen sumber daya manusia dan lingkungan fisik berkaitan dengan sikap karyawan, dokumentasi tentang berbagai aktivitas, dan kondisi fisik pekerjaan. Tahap audit yang ke-8 yaitu praktik penetapan karyawan. Komponen ini mengacu pada yang pertama, metode dan prosedur yang digunakan untuk melindungi sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, metode dan prosedur yang digunakan untuk mengatur administrasi penggajian. Yang ketiga, metode dan prosedur yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Yang keempat, affirmative action plans, yaitu rencana-rencana tindakan yang disetujui oleh pihak-pihak tertentu. Auditor perlu mengevaluasi affirmative action plan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan pelaksanaan rencana berjalan secara efektif. Yang terakhir, kebijakan dan prosedur pelatihan karyawan berjalan secara efektif. Tahap audit ke-9 yaitu analisis fiskal. Analisis fiskal diperlukan untuk menganalisis informasi keuangan secara langsung atau tidak langsung. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi efisiensi operasional, ekonomis, dan efektivitas unit organisasi yang dievaluasi. Dan tahap audit yang terakhir yaitu investigasi khusus. Investigasi ini lebih diarahkan pada usaha untuk mengevaluasi solusi alternatif yang didesain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi atau peningkatan nilai ekonomis sebuah fungsi organisasi. Sedangkan tahap selanjutnya yaitu ada tahap pelaporan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja yaitu yang pertama, laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. Yang kedua, auditor tidak boleh terlalu overstate. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. Yang keempat, auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. Dan yang kelima yaitu auditor hendaknya mengakomodasikan usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Yang keempat yaitu ada namanya implementasi rekomendasi. Pada audit kinerja, auditor secara formal memberikan rekomendasi-rekomendasi yang didasarkan pada temuan-temuan selama proses audit. Dan yang kelima yaitu pemeriksaan kembali secara periodik. Setiap organisasi dapat menjadi objek pemeriksaan kembali. Laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk memenuhi pekerjaan audit, sehingga dapat menghemat waktu untuk perencanaan audit.
dan isu-isu spesifik dapat diidentifikasi lebih awal pada proses perencanaan. Laporan audit untuk audit kinerja terdiri atas yang pertama itu ada namanya pendahuluan yang terdiri dari bagian umum, surat pengiriman atau memorandum, laporan ringkasan, daftar isi laporan secara keseluruhan, dan daftar tabel dan gambar. Sedangkan untuk bagian kedua yaitu ada namanya teks yang terdiri dari pendahuluan, badan atau body yang mencakup yang pertama pengantar masalah, temuan-temuan, kesimpulan dan rekomendasi, dan yang ketiga yaitu komentar auditi. Sedangkan bagian yang ketiga yaitu ada namanya referensi masalah, di mana terdiri dari yang pertama yaitu footnotes, lampiran, bibliografi, komentar auditi, dan bahan referensi. Selanjutnya yaitu tahap penindaklanjutan atau follow up. Yang pertama yaitu dasar pelaksanaan follow up. Dasar untuk melakukan follow up adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk setiap rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Manajemen harus menentukan apakah rekomendasi tersebut ditolak atau diterima. Yang kedua, pelaksanaan review follow up. Perencanaan manajemen memberikan dasar untuk review follow up berdasarkan prosedur. Hal yang pertama yang harus diputuskan adalah penjadwalan follow up, yang mana hal ini sangat tergantung pada kompleksitas rekomendasi dan tingkat kesulitan implementasi. Dan yang ketiga yaitu ada namanya batasan follow up, di mana pelaksanaan follow up sebaiknya tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan oleh auditor. Namun sebaliknya juga dihindari terjadinya follow up yang overload.